Mereka melihat diri mereka seperti belalang di hadapan penduduk-penduduk tanah Kanaan yang adalah para raksasa. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program yang kita kasihi ini. Judul renungan kita hari ini adalah Belalang Melawan Raksasa. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terpuji Engkau untuk hari yang indah. Terima kasih Bapa oleh karena kasih-Mu menyertai kami. Kami rindu belajar firman-Mu. Tuntun kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernahkah saudara mendengar kisah belalang melawan raksasa? Kira-kira siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Mungkin saudara ada yang mengatakan, raksasa sudah pasti menjadi pemenang, mengalahkan belalang. Atau sebaliknya, belalang akan menang, mengalahkan raksasa yang besar. Semuanya kita tentu punya alasan, mengapa kita mengatakan raksasa menang atau mengatakan belalang menang. Tapi pada saat ini, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Kita akan melihat suatu hal yang luar biasa dari berkat firman Tuhan hari ini. Secara ringkasnya, Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2 berbicara tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk menyuruh para pengintai mengintai tanah Kanaan. Bilangan pasal 13 ayat 3 sampai 16. Musa menyuruh kepala suku untuk menjadi pengintai. Dan di sana dituliskan ada 12 nama pengintai dari kedua belas suku, dan ada 2 nama yang gampang kita ingat, yaitu Kaleb bin Yefune atau Hosea bin Nun atau yang disebut dengan Joshua. Yang ke-17 sampai ke-20 merupakan perintah Musa kepada para pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Di ayat ke-21 sampai 24, ke-12 pengintai melaksanakan tugas mereka seperti perintah Musa mengintai tanah Kanaan. Di ayat ke-25 dan 26 merupakan laporan ke-12 pengintai kepada Musa, Harun, dan kepada segenap bangsa Israel. Di ayat ke-27, kita melihat kabar baik dibawa oleh para pengintai tersebut bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, dan mereka menunjukkan bukti yang mereka bawa, setandan buah anggur, beberapa delima, dan buah ara. Di ayat ke-28 dan 29, para pengintai menyampaikan kabar yang lain bahwa negeri itu merupakan negeri yang kuat, kota yang berkubu dan sangat besar, dan diami oleh penduduknya raksasa. Ketika para pengintai mengatakan kabar baik, segenap jemaah Israel bersorak, bersukacita, bersemangat untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka mengatakan sisi yang lain mengenai tanah Kanaan, mereka menjadi takut, gemetar. Termasuk beberapa para pengintai juga. Mereka takut untuk masuk dan merebut tanah Kanaan. Ayat yang ke-30, kita mendapati bahwa Kaleb menenteramkan bangsa itu, meneguhkan hatinya bahwa kita maju dan menduduki negeri itu. Tetapi di ayat yang ke-30 dan 32, para pengintai yang lain mengatakan bahwa kita tidak dapat maju dan tidak dapat merebut negeri itu. Bahkan mereka juga menyampaikan kabar busuk bahwa penduduk negeri itu memakan penduduknya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Inilah yang dapat kita lihat. Bahkan di ayat yang ke-33 dari Bilangan pasal yang ke-13 mengatakan, pengintai yang lain yang tidak setuju agar mereka maju merebut negeri tanah Kanaan, mereka mengatakan demikian. Juga kami melihat di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Para pengintai yang lain yang tidak setuju untuk maju merebut tanah Kanaan dan mendudukinya,
Mereka melihat diri mereka seperti belalang di hadapan penduduk-penduduk tanah Kanaan yang adalah para raksasa. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ketika 10 pengintai dan segenap orang Israel tidak mau maju untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah Allah janjikan menjadi milik mereka. Oleh karena mereka terlalu berfokus kepada masalah yang di depan, mereka takut menghadapi para raksasa yang ada di tanah Kanaan. Mereka lupa bahwa yang bersama dengan mereka adalah Tuhan Allah semesta alam yang telah memberkati mereka, yang telah melepaskan mereka dari tanah Mesir, yang telah melindungi dan menyelamatkan mereka dari tangan-tangan prajurit Firaun, yang telah membuka lautan tempat mereka berjalan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, 45 tahun kemudian, Kaleb merebut kota orang-orang Eman. Ketika mereka tiba di tanah Kanaan bersama dengan Joshua, mereka mendiami tanah Kanaan di mana orang-orang raksasa hidup. Kaleb dapat mengalahkannya. Jika 45 tahun yang melampau, ketika mereka mau menyerang, sahabat-sahabat pengintainya mengatakan diri mereka bagaikan belalang. Kaleb mengalahkan raksasa dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki pergumulan. Semua manusia memiliki pergumulan di dalam kehidupannya. Baik tantangan, masalah, pencobaan, maupun ujian yang silih berganti datang menyerang di dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang menghadapi pergumulan, masalah tiada habis-habisnya di dalam kehidupan. Pergumulan yang kita hadapi bisa bermacam-macam. Ada yang kecil sampai yang besar, ada yang ringan sampai yang berat. Dan kadang-kadang pergumulan yang kita hadapi ini bagaikan raksasa yang menakutkan, yang dengan gampang sepertinya menelan kita, sehingga dapat membuat hati kita menjadi kecut dan tawar, sehingga kita kadang-kadang ragu akan kasih Allah dan pemeliharaannya terhadap kita. Kita dapat melihat besarnya pergumulan itu, kesulitan itu sering membuat kita menjadi gampang untuk menyerah. Kesulitan maupun pergumulan itu memungkinkan kita untuk tergoda untuk kalah. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Apakah saudara saat ini menghadapi masalah, pergumulan yang kelihatannya seperti raksasa-raksasa yang menakutkan? Sepertinya hendak menelan saudara. Sepertinya saudara berpikir tidak akan mungkin dapat melewatinya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mari kita berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Bagaimana Tuhan yang perkasa dan maha kasih itu telah memelihara dan menyelamatkan kita. Mari saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita melewati masa-masa sulit. Bagaimana Allah yang kita sembah meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dan bagaimana Tuhan telah memulihkan kita di dalam kesusahan kita. Bagaimana Tuhan telah membuka jalan keluar dalam setiap masalah kita yang sepertinya tidak ada jalan. Dan bagaimana Tuhan memberikan pengharapan di saat kita hampir putus asa. Dan melihat kembali bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan di saat sepertinya kita sudah lemah. Berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Bagaimana pemeliharaan Allah kepada kita. Apakah itu semua tidak cukup menjadi bukti bagi kita bahwa Allah yang sama yang menolong kita pada masa lampau adalah Allah yang sama yang tetap akan memelihara, memberkati dan menjaga kita pada saat ini, di saat kita menghadapi kesusahan. Sekalipun kesusahan pergumulan itu kelihatan seperti raksasa, ingat saudaraku, Allah yang sama akan memberikan raksasa itu untuk kita kalahkan. Milikilah iman senantiasa kepada Allah. Milikilah iman kepada Yesus Kristus yang akan menolong kita melewati dalam setiap masalah pergumulan yang kita hadapi dari hari ke hari. Tuhan Allah menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami
Allah yang senantiasa mengasihi dan menyelamatkan kami. Sebagaimana Tuhan menolong kami pada masa lampau, kami yakin percaya saat ini Tuhan akan tetap menolong dan memelihara kami. Berkati kami sekalian Tuhan, berkati seluruh para pemirsa yang mendengarkan, yang memiliki pergumulan. Tuhan hadir menolong mereka, memegang dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan, melewatkan kami dari setiap masalah dan pergumulan kami. Nama Tuhan ditinggikan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika renungan ini membawa berkat bagi saudara, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan berkat melalui renungan ini.